Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan rekan saya di kelompok 6 di Rizky Ilmansyah channel edukasi Indonesia. Kami dari kelas 03 SMJM 004 Universitas Pamulan dengan mata kuliah pengantar komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ibrahim Bali Pamungkas. Izinkan kami membahas pembahasan selanjutnya tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Sebelum kami membahas lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri di kelompok 6 yang diketuai oleh Saudari Risma Marliana dan dianggotai oleh Saudari Surya Putri Hardianti, dan dengan saya Rizky Ilmansyah. Ada Saudara Robi Kamal Aziz, Saudara Stefanus Irawan, dan Saudara Rizky Ananda Yoga Prastita. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan fungsi if pada Microsoft Excel. Fungsi if pada Microsoft Excel akan memudahkan kita dalam mengoperasikan data sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya dapat menggunakan rumus fungsi if yang terdapat pada Microsoft tersebut. Fungsi if adalah fungsi logika dalam Microsoft Excel yang sering digunakan karena kemudahan penggunanya untuk menyelesaikan pernyataan yang berhubungan dengan logika. Untuk menggunakan fungsi logika di Microsoft Excel, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang operator relasi. Apa itu operator relasi? Operator relasi merupakan operator untuk membandingkan dua atau lebih data dalam satu sel. Jika benar, itu true, maka nilainya 1. Dan jika salah, false, nilainya 0. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Satu, mempraktekkan fungsi logika if dalam membuat laporan pembelian. Di dalam Excel, perintah logika dikenal dengan fungsi logika if, yaitu suatu fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapkan dengan suatu kondisi tertentu. Kondisi tersebut membentuk suatu pernyataan yang baku dan menuntut jawaban benar dan salah. Rumusnya, pada prinsipnya fungsi logika digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen untuk menghasilkan nilai true atau false. Fungsi logika secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Adapun jenis-jenis operator relasi yaitu sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan, and, or, dan not. Untuk setiap nilai benar dan salah yang diberikan jika bertipe karakter maka harus diapit tanda petik 2. Sedangkan yang bertipe numerik atau angka maka diketikkan biasa saja. If tunggal, fungsi logika if yang hanya memiliki satu kondisi atau syarat sehingga dipastikan memiliki dua hasil yang akan ditampilkan, yaitu hasil yang sesuai syarat atau kondisi, atau hasil yang tidak sesuai syarat atau kondisi akibat dari satu kondisi atau syarat tersebut, sehingga hanya membutuhkan satu if tunggal rumus seperti di atas. Contoh, dalam pelajaran praktik komputer bisnis, jika nilai praktik komputer bisnis kalian kurang dari 75, maka harus remedi, dan jika mendapatkan nilai 75, 76 ke atas berarti kalian lulus. Berarti jika isi sel B3 nilai 75 kondisi maka remedi hasil sesuai kondisi, dan jika isi sel B3 nilai di atas 75 selain kurang 75 maka lulus hasil tidak sesuai kondisi. Rumus if dapat juga dimasukkan melalui menu dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Klik formulas. 2. Klik logikal. 3. Klik atau pilih if. 4. Kotak function argumen aktif, isi kondisi atau syarat dan nilai atau hasil yang ditentukan. 5. Klik OK. Saya akan meneruskan penjelasan yang sebelumnya teman saya sampaikan. If majemuk atau bertingkat, fungsi if
fungsi logika if yang memiliki lebih dari satu kondisi atau syarat, sehingga dipastikan memiliki lebih dari dua hasil yang akan ditampilkan, yaitu hasil yang sesuai syarat atau kondisi pertama, kedua, dan seterusnya. Yang terakhir, hasil yang tidak sesuai syarat atau kondisi semuanya dari kondisi atau syarat tersebut, sehingga membutuhkan lebih dari satu if atau majemuk. Yang perlu diingat dalam if majemuk adalah jumlah if sama dengan hasil dikurang 1, tutup kurung yang terakhir sebanyak jumlah if, susunan if yang terakhir seperti if tunggal. Rumusnya sama dengan if dalam kurung kondisi 1, kutip 2 nilai benar 1, kutip 2, if dalam kurung kondisi 2, kutip 2 nilai benar 2, kutip 2, kutip 2 nilai salah, kutip 2, tutup kurung sebanyak 2 kali. Ditentukan nilai TIK. Lebih kecil dari 50 adalah gagal, lebih besar sama dengan 50 sampai lebih kecil 75 adalah remedi, lebih besar sama dengan 75 sama dengan lulus. Artinya, nilai atau hasil ada 3, yaitu gagal, remedi, dan lulus. Atau jumlah if ada 2, tanda kurung tutup akhir ada 2. Kondisi atau syarat cukup 2, yaitu kurang dari 50 atau hasilnya gagal dan lebih besar sama dengan 75 hasilnya lulus. Selain 2 kondisi atau syarat tersebut tidak memenuhi syarat semuanya, hasilnya ditempatkan pada nilai salah atau remedi. Rumusnya sama dengan if dalam kurung B3 lebih kecil dari 50, kutip 2 gagal, kutip 2, if dalam kurung B3 lebih besar sama dengan 75, kutip 2 lulus, kutip 2, kutip 2 remedi, kutip 2 tutup kurung sebanyak 2 kali. Menggabungkan fungsi logika if dan fungsi string. Fungsi logika if di mana pada bagian kondisi atau syarat digunakan juga fungsi string untuk mengambil beberapa teks yang sesuai dengan ketentuan. Misal, ketentuan tujuan diperoleh dari nomor pengiriman. Jika MD sama dengan medium, SB sama dengan Surabaya, ML sama dengan Malang. Jenis paket diperoleh dari nomor pengiriman jika K sama dengan kilat, B sama dengan biasa. Rumus yang digunakan adalah tujuan atau sel B3 sama dengan if dalam kurung right dalam kurung A3,2 tutup kurung sama dengan kutip 2 MD, kutip 2, kutip 2 madiun, kutip 2, if dalam kurung right dalam kurung A3,2 tutup kurung sama dengan kutip 2 SB, kutip 2, kutip 2 Surabaya, kutip 2, kutip 2 Malang, kutip 2 tutup kurung sebanyak 2 kali. Rumus yang digunakan adalah jenis paket atau sel C3 sama dengan if dalam kurung left dalam kurung A3,1 tutup kurung sama dengan kutip 2K, kutip 2, kutip 2 kilat, kutip 2, kutip 2 biasa, kutip 2 tutup kurung. Berikut contoh ini ada dalam tabel. Dari semua fungsi logika yang terdapat dalam aplikasi Excel, fungsi IP adalah fungsi logika yang paling banyak diaplikasikan, terutama dalam penerapan formula lanjutan yang melibatkan banyak data dan keputusan bercabang. Penggunaan dari fungsi IP ini sebetulnya sangat sederhana. Fungsi ini akan mengambil suatu kondisi tertentu kemudian menentukan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi dan nilai false adalah nilai suatu kondisi yang tidak terpenuhi. Fungsi IP masuk dalam kategori logical function dalam kurung fungsi logika.
Bila Anda berhadapan dengan suatu kondisi yang ingin dicek benar atau salahnya, melalui pengujian logika yang menghasilkan true atau false, perintah logika dengan fungsi IP dapat digunakan. Sintak fungsi IP. IP dalam kurung, apakah kondisi ini benar? Bila benar, hasilkan ini. Bila salah, hasilkan ini. Atau versi formalnya ada dalam tabel berikut ini. Catatan: menggunakan komputer dengan regional setting English dalam kurung US dengan pemisah argumen adalah tanda koma. Bisa jadi pemisah argumen pada komputer Anda berbeda, misal menggunakan tanda. Contoh satu penulisan. Perhatikan pada contoh di atas, apabila bertipe numerik angka maka langsung tuliskan saja angkanya. Namun apabila bertipe teks maka tambahkan tanda kutip sebelumnya dan sesudahnya. Argumen follow. IP true maupun follow, IP false boleh juga berupa suatu formula. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam Excel setiap operasi logika atau logical test biasanya membutuhkan operator pembanding. Fungsi IP bertingkat. Adakah yang kita hadapi memiliki kondisi pengujian lebih dari satu tingkatan? Tidak perlu khawatir, karena semua argumen pada fungsi IP mengizinkan input berupa formula. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan fungsi IP bertumpuk pada suatu fungsi IP. Fungsi IP bertingkat, fungsi IP bersendarang, maupun fungsi IP bertumpuk, semua maksudnya sama. Perlu diketahui bahwa fungsi IP memiliki limitasi atau keterbatasan. Batas fungsi IP yang bersarang pada fungsi IP pada Microsoft Excel 2003 dan versi sebelumnya dibatasi maksimal hanya 7 fungsi IP yang boleh bersarang pada sebuah fungsi IP. Contoh fungsi IP bertingkat ada dalam tabel berikut ini. Pada kolom keterangan kita akan memasukkan rumus jika kolom hutang sama dengan kolom bayar, maka akan muncul keterangan lunas. Jika kolom hutang sama tidak dengan kolom bayar, maka akan muncul keterangan masih hitung. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara kita, yaitu Risma. Untuk keempat, agar lebih jelas dalam memahami penggunaan fungsi if ini, perhatikan contoh pada tabel berikut ini. Pada tabel tersebut, kolom status akan diisi dengan kata lulus atau gagal. Namun, untuk mengisinya, ada kondisi yang harus dipenuhi. Misalkan saja siswa akan lulus jika nilai di atas 60. Dari pernyataan ini, maka didapat beberapa poin, yaitu kondisi nilai di atas 60, nilai ini berada pada sel C3 hingga C6, dan karena ada nilai acuan yaitu 60 sebagai pembanding, maka Anda harus menggunakan operator pembanding untuk melengkapi argumen pada kondisi ini. Operator pembanding yang digunakan tentunya tanda lebih besar. Kondisi 1. Jika nilai di atas 60, maka siswa lulus. Kondisi ini merupakan nilai untuk kondisi true, yaitu kondisi yang terpenuhi. Yang kedua, kondisi 2, jika nilai di bawah 60 artinya tidak di atas 60, maka siswa gagal. Kondisi ini adalah nilai untuk kondisi false, yaitu kondisi yang tidak terpenuhi. Berikut ini adalah tinggal menerapkan poin-poin tersebut pada fungsi if disesuaikan dengan aturan penulisannya. Dan karena data tiap-tiap siswa bervariasi, maka tabel akan diisi untuk siswa yang pertama dulu, yaitu Siti Nurhalijah. Formulanya sebagai berikut. D3 sama dengan if, buka kurung C3 lebih besar 60, titik koma, petik lulus, titik koma, petik gagal, petik tutup kurung. Arti dari formula tersebut jika diterjemahkan dalam kalimat biasa adalah jika nilai dalam sel C3 lebih besar dari 60, maka tuliskan kata lulus pada sel D3. Namun, jika nilainya ternyata tidak lebih besar dari 60, maka tuliskan kata gagal pada sel D3. Contoh hasilnya dapat Anda lihat pada gambar berikut ini. Untuk memeriksa apakah formula yang dituliskan sudah benar, cobalah untuk mengganti nilai pada sel C3, misalnya menjadi 40.
Lalu perhatikan hasilnya. Jika tertulis gagal, maka artinya formula yang digunakan sudah benar. Lalu bagaimana mengisikan baris-baris selanjutnya? Selanjutnya menuliskan formula secara manual satu persatu. Jelas bisa, namun hal ini akan sangat menyita waktu. Cara cepatnya yaitu gunakan saja fitur autofill yang telah dibahas pada artikel sebelumnya. Dan hasilnya, semua kolom status ini telah terisi dengan nilai yang benar. Simpanlah kembali ke dokumen kerja Anda. Rumus if bertingkat pada Excel. Rumus if bertingkat merupakan penggunaan fungsi if dalam aplikasi Microsoft Excel dengan memberikan kondisi atau logical text lebih dari satu, sehingga Excel dengan memberikan kondisi atau logical text lebih dari satu, sehingga rumus if bertingkat ini juga sering disebut dengan rumus if bercabang. Fungsi if bertingkat pada aplikasi Microsoft Excel sangat berguna untuk membuat sebuah rumus mencari nilai suatu data berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberikan. Perbedaan rumus if bertingkat dengan rumus if tunggal adalah jika pada if tunggal, suatu argumen hanya dites menggunakan satu logika dan mengembalikan nilai true jika benar dan nilai false jika salah. Rumus if tunggal ini juga bisa disebut dengan rumus if dengan dua kondisi. 2. Rumus if dengan 4 kondisi. Rumus fungsi if bertingkat dengan 4 kondisi mempunyai kegunaan yang sama dengan contoh rumus if dengan 3 kondisi di atas. Hal yang membedakan dengan rumus if 3 kondisi adalah pada rumus if dengan 4 kondisi hasil yang akan dikembalikan berjumlah 4 keadaan dengan 3 nilai logika yang diberikan. Sebagai contoh, penggunaan rumus if dengan 4 kondisi ini adalah untuk menghitung nilai yang diberikan berdasarkan persentase yang didapatkan. Misalkan, pada gambar if dengan 4 kondisi di bawah ini, nilai yang akan dikembalikan dengan rumus if ini pada kolom F adalah nilai dari kolom E yang dicocokkan dengan tabel warna biru di sebelah kiri. Dengan cara yang sama, formula di atas dapat dijabarkan penggunaan fungsi if sebagai berikut. Langkah 1, akan dilakukan pengecekan dengan E2 lebih dari 75%. Artinya jika sel E2 lebih besar dari 75%, maka kembalikan nilai 4. Dan jika tidak, maka lakukan langkah 2. Langkah 2, apakah pada sel E2 lebih besar dari 50%? E2 lebih dari 50%. Jika ya, maka kembalikan nilai 3. Jika tidak, maka lakukan langkah 3. Langkah 3, apakah pada sel E2 lebih besar dari 25%? E2 lebih dari 25%. Jika ya, maka kembalikan nilai 2. Jika tidak, maka kembalikan nilai 1. Artinya, jika dalam 3 kali pengecekan tidak memenuhi nilai yang ditentukan, maka dikembalikan nilai 1. Value if false. Kesalahan pada rumus if bertingkat. Sebenarnya pembuatan rumus if jika sudah memenuhi kriteria yang diberikan, tidak akan terjadi kesalahan pada hasil yang didapatkan. Contoh hal yang bisa menyebabkan kesalahan ini, sobat bisa perhatikan gambar pada kesalahan pada if bertingkat di bawah ini. Berikut penjelasan dari simulasi penggunaan if bertingkat ini. Pada kolom C akan dihitung besarnya persentase penjualan terhadap target penjualan pada sel C1 sehingga didapatkan hasil masing-masing 80%. Masing-masing pada rumus pada kolom C adalah sebagai berikut. Sel C4 sama dengan B4 per C1, sel C5 sama dengan B5 per C1, sel C6 sama dengan B6 per C1. Dari masing-masing persentase tersebut akan diterapkan rumus if bertingkat dengan rumus yang sama pada kolom D. Rumus yang diberikan adalah jika pada nilai sel kolom C adalah lebih besar atau sama dengan 80%, maka mendapat nilai A. Jika tidak, maka jika nilai pada sel kolom C adalah lebih besar atau sama dengan 50%, maka mendapat nilai B. Jika tidak, maka mendapat nilai C. Dengan menggunakan rumus yang sama pada hasil yang sama 80%, ternyata pada sel D6 nilai B.
berbeda dengan hasil yang didapatkan pada sel D4 dan D5 nilai A. Hal ini sempat membuat saya harus membongkar pasang rumus IF bertingkat yang diberikan pada kolom D. Padahal rumus tersebut sudah benar dan tidak terjadi masalah apabila dicoba dengan mengetik langsung pada 80% pada sel C6. Ternyata penyebab terjadinya kesalahan pada rumus IF bertingkat ini adalah pembulatan bilangan yang dilakukan pada kolom C. Untuk mengatasi hal ini, sobat bisa menggunakan format sel pada kolom C dengan memberikan 2 angka di belakang koma.